Cerita ini diperlihatkan seorang pemuda dengan wajah yang terluka. Pemuda itu terlihat seperti sedang sedih, tetapi dia memikirkan seorang wanita. "Hei, Li Jain!" Ternyata pemuda itu bernama Li Jain. "Sudah kubilang padamu kan, jangan melamun saat kamu berbicara dengan orang lain," ucap wanita tersebut. Diperlihatkan dari arah depan pemuda tersebut, banyak sekali kendaraan pasukan militer, tank, dan pasukan tentara. Tentara itu pun seperti ketakutan melihat apa yang ada di depannya. Ternyata pemuda itu telah membunuh banyak pasukan militer. Pasukan militer pun mendekati Li Jain. "Maaf," ucap Li Jain. Komandan pasukan pun memerintahkan, "Tembak!" Tank pun menembak ke arah Li Jain. Namun, Li Jain mengeluarkan kekuatannya. Bisa dilihat dari matanya. Li Jain pun mengangkat kakinya dan menghentakkannya ke bumi. Tanah yang berada di sekitaran Li Jain pun seperti terangkat. Dan para pasukan yang berada di dekat Li Jain pun tumbang secara bersamaan. Muncul ledakan dari atas Li Jain. Kita flashback di mana karakter bernama Li Jain pun dimulai. Apa cara terbaik untuk menggambarkan diriku? Satu hari, aku adalah ikan yang berenang di danau. Di hari lainnya, aku adalah burung yang terbang bebas di angkasa luas. Dan di hari lainnya lagi, aku adalah semut kecil yang berjalan beriringan. Dan terkadang, aku menjadi dinosaurus. Diperlihatkan gunung yang meletus dan musim dingin. Dari letusan gunung berapi yang maha panas, sampai bunga pertama yang tumbuh setelah zaman es, seperti itulah aku telah hidup dan mati jutaan kali, sebagai makhluk yang berbeda. Sembari mengingat seluruh ingatan masa laluku, lagi-lagi mereka membunuhku lagi. Selama jutaan tahun ingatanku, satu-satunya makhluk yang selalu memusuhiku adalah manusia. Setiap kali aku bertemu dengan akhir hidupku, entah dibunuh atau dimakan oleh makhluk yang lebih kuat, memang begitulah cara kerja dunia ini. Dan aku sama sekali tak mempermasalahkannya. Namun, makhluk yang dipanggil manusia ini mengambil nyawa makhluk lain karena kesenangan mereka. Metode yang mereka gunakan untuk membunuh tak terhitung jumlahnya dan selalu berkembang membuat perlawanan menjadi sia-sia. Di ribuan kehidupanku, aku terbunuh oleh mereka. Meski kematian bukan apa-apa bagiku, aku masih menyimpan dendam pada mereka. Kematian selalu mendekat. Selama ribuan tahun, aku menjalani kehidupan. Setiap kali aku menghadapi kematian, satu pertanyaan tersirat di benakku. Makhluk seperti apa aku kali ini? Kenapa aku punya kemampuan untuk terlahir kembali? Dan kapan semua ini akan berakhir? Kumohon, aku tak ingin terlahir kembali lagi. Dan seperti itulah kehidupanku yang baru dimulai. Rasa sakit saat terlahir kembali yang seakan menghancurkan tubuhku. Rasa sakit ini, sepertinya aku akan terlahir menjadi mamalia. Lagi pula, selama jutaan kali aku terlahir kembali, aku tak pernah merasakan rasa sakit sehebat ini. Rasa sakit ini membuatku semangat untuk mengetahui jadi apa aku kali ini. Dari pengalamanku sebelumnya, semakin sakit artinya semakin tinggi posisiku di rantai makanan. Sudah berapa lama waktu berlalu, setelah keluar dari ruangan hangat yang membalut tubuhku, aku merasakan udara yang dingin, bersamaan dengan sentuhan hangat yang menyentuh kulitku. Kehidupan ini, meski penglihatanku kabur, aku langsung menyadarinya. Makhluk yang paling kubenci. Aku terlahir kembali sebagai seorang manusia. Li Jain. Suara itulah yang terdengar saat orang memanggilku. Untuk pertama kalinya, aku memiliki sebuah nama. Kehidupan manusia begitu rumit. Kami semua sama-sama hidup, tapi mereka membeda-bedakan antara negara dan ras. Mereka menamakan semua hal di dunia dan memberikan semua hal pengertian dan penjelasan. Diperlihatkan, Li Jain dan ibunya sedang konsultasi kepada dokter. Hasil tesnya, Jain tak punya masalah atau penyakit apapun, Bu, ucap dokter. Lalu,
Kenapa anakku tak bisa bicara? Tanya Ibu Jain. Dia masih berusia 6 tahun kan? Mungkin masih terlalu awal baginya. Jelas dokter. Bukan itu masalahnya. Dia jarang menunjukkan respon bahkan saat aku membentaknya. Dan dia bahkan tak menangis saat dia lahir. Jelas ibunya. Ya, secara fisik tak ada yang salah dengan tubuhnya. Apa mungkin karena kondisi psikologisnya? Ucap dokter. Apa? Tanya Ibu Jain. Oh, maksudku, kenapa ibu tak coba membawa dia ke psikiater? Jawab dokter. Psikiater? Tempat orang-orang stres dan gila. Apa maksudmu dokter? Apa kau bilang anakku gila? Bentak Ibu Jain. Tidak. Bukan itu maksudku. Tenangkan dirimu. Ucap dokter. Tenang? Bagaimana mungkin aku bisa tenang saat ini? Ucap Ibu Jain. Ibuku bernama Oh Yong-sil. Dia manusia yang bodoh dan bebal. Dia kehilangan keluarganya saat perang. Dan kehilangan suaminya di perang setelahnya. Baginya, dunia adalah tempat yang keras dan kejam. Namun, dia memiliki sebongkah daging dan darah yang harus diurusnya. Untuk bertahan hidup, ia meletakkanku di punggungnya dan menjual sayuran di pasar. Yong-sil pernah mendengar kalau anak kecil akan tumbuh dengan baik jika mereka terus diajak bicara dengan sopan. Meski anak itu tak menunjukkan respon, Yong-sil terus-menerus mengatakan hal yang sama pada Jain. Ibu menyayangimu, ucap Ibu Jain. Dia tak mengerti apa yang ibunya katakan, tapi perasaan hangat yang dirasakannya sama sekali tak dibencinya. Dan di kehidupan ini, terdapat perbedaan yang sangat besar. Kita berpindah tempat. Diperlihatkan terdapat seseorang yang sedang dikejar-kejar. Pria itu pun menoleh ke belakang. Ternyata yang mengejarnya banyak. Tak sengaja pria itu tersandung batu dan terjatuh. Apa gunanya kau membuat kami berlari di tengah malam seperti ini? Ucap pengejar. Ampuni nyawaku. Ucap pria tersebut. Apa katamu? Bagaimana mungkin aku membiarkan seorang komunis sepertimu hidup? Ucap pengejar. Aku bukan orang komunis, sumpah. Ucap pria. Iya, kita bisa membicarakan hal itu nanti. Berdirilah. Ucap pengejar. Kalau kau tak menyerah, aku akan menyeretmu kembali. Ucap pengejar. Pengejar itu pun melirik. Sepertinya ada yang datang. Ternyata itu Jain yang sedang berdiri di atas tiang. Jain pun melihat ke arah mereka. Bocah, ucap pengejar. Dalam pikiran Jain, manusia, kurasa, sekarang waktu yang tepat untuk mencobanya. Oi bocah, berbahaya di atas sana. Turunlah, ucap bapak-bapak. Diperlihatkan Jain yang melompat dari tiang yang sangat tinggi. Jain pun mendarat dengan selamat. Dalam pikiran Jain, katak. Ternyata Jain mencoba seluruh kemampuannya selama ia hidup di dunia ini. Para bapak-bapak pun terkejut dengan apa yang ia lihat. Apa? Dia melompat dari ketinggian itu dan masih... Sebelum bapak-bapak menyelesaikan ucapannya, Jain bersiap-siap dan berlari dengan cepat. Dia melakukan gerakan secepat cita. Bapak-bapak pun terkejut. Jain menyiapkan pukulannya. Karena terkejut, bapak-bapak itu pun mengeluarkan pistolnya. Jain sudah berada di depannya dan melakukan pukulan. Argentinosaurus. Dengan sekali pukulan, kepada bapak-bapak yang memegangi pistol, bapak-bapak itu pun tumbang. Jain pun berpikir, benar, sekarang aku yakin sebuah kemampuan yang belum pernah kumiliki sebelumnya. Semua makhluk yang pernah kujalani kehidupannya, aku terlahir dengan kekuatan mereka semua. Kenapa? Entahlah. Namun, aku yakin satu hal. Akhir dari perjalananku yang panjang, kehidupan ini adalah kehidupanku yang terakhir. Akhirnya aku bisa merasakan kematian. Ternyata warga yang menyerang itu adalah polisi. Diperlihatkan, para polisi pun terkejut dengan apa yang telah terjadi. Polisi yang telah dipukul oleh Jain meninggal seketika. Tiba-tiba, kapten polisi pun
memukul Jain. "Siapa kau sebenarnya?" ucap kepala polisi. Jain pun tersungkur ke tanah. Dalam pikiran Jain, sakit. Kalau aku tak menggunakan kekuatan apapun, aku terlihat seperti manusia biasa. Namun, Jain pun bangkit kembali dan menatap kepada kapten polisi. Kapten polisi pun terkejut. "Bocah bajingan!" Kapten polisi pun mencoba memukul kembali. Pukulannya mengenai kepada Jain. Namun apa yang ia rasakan itu berbeda. "Ah!" Kepala polisi pun teriak kesakitan. Jain menggunakan kekuatan kura-kura yang keras. Tiba-tiba, Jain menarik leher kepala polisi dan membuatnya berlutut. Jain menggunakan kekuatan simpanse. "Selama aku memanifestasikan kekuatan, aku bisa menjadi apapun," pikir Jain sambil memukul kepada kepala polisi. Namun, penjahat yang sebelumnya disangka komunis itu menembakkan pistolnya ke arah Jain. Badan Jain pun tertembus peluru. Tak lama kemudian, Jain pun ambruk. Aku membuat kesalahan. Setelah si penjahat komunis itu menembakkan pistolnya dan melihat keadaan Jain, ia pun langsung lari untuk kabur. Diperlihatkan, Jain dan kepala polisi pun yang terkapar. Pagi pun tiba. Ternyata Jain masih bisa bergerak. Dia mencoba untuk bangkit. Aku terkena benda aneh itu lagi. Sakit. Benda itu menembus organ dalamku. Apa aku akan mati? Pikir Jain. Jain pun hanya bisa menatap langit dengan tatapan kosongnya. Tiba-tiba badan Jain terangkat dan luka bekas peluru hilang begitu saja. Jain pun bangkit dan muntah-muntah. Ternyata Jain menggunakan kekuatan timun laut. Aku hidup. Dasar, insting bertahan hidup sialan. Aku kira tak ada lagi yang harus kualami. Tapi yang tadi itu menarik. Bagaimana mungkin tubuh kecil seperti ini punya kemampuan yang begitu besar? Tidak masuk akal. Kurasa memang tak ada yang masuk akal di dunia ini, pikir Jain. Dengan kekuatannya, Jain pun bisa mendengar sesuatu. Aku bisa mendengarnya. Ternyata dari tempat lain, Ibu Jain sedang mencari-cari Jain. Dia berkeliling ke semua tempat sambil berteriak. "Anakku, di mana kamu, Nak? Jain! Jain!" teriak ibunya. Jain yang mendengar pun hanya bisa diam. Sepertinya Jain memikirkan sesuatu. Tiba-tiba ia melihat burung yang sedang hinggap di orang-orangan sawah. Dengan cepat, ia memakan burung tersebut. Aku mungkin masih belum tumbuh dewasa, tapi aku bisa berburu sendiri. Tak ada alasan bagiku untuk bersamanya lagi, pikir Jain. Jain pun mengingat apa yang ibunya ucapkan sebelum tidur. "Ibu menyayangimu." Namun, ingatan itu tidak menggoyahkan Jain untuk pergi. Jain pun berbalik badan dan melangkah pergi. Tetapi di suatu tempat, ibunya yang sedang bersedih karena kehilangan Jain. 4 hari kemudian, Jain sedang berjalan-jalan di tengah hutan dengan keadaan tubuh yang kurus dan tidak baik-baik saja. Dia pun lemas dan terjatuh. Aku terbakar matahari di seluruh tubuhku dan perutku terasa aneh. Apa masalahnya makanan? Bukannya aku seorang omnivora? Apa yang salah? Bahkan setelah jutaan kali kehidupan, aku belum pernah merasakan hal ini sebelumnya. Kematian? Tak masalah. Aku tak punya penyesalan. Apa ini memang akhirnya? Pikir Jain. Jain pun melirik ke arah jalan. Ia merasakan ada seseorang yang datang. Ternyata ibunya yang muncul dari balik pepohonan. Akhirnya ibunya menemukan Jain. Ibunya pun berteriak sambil mendekati Jain. "Jain!" Ibunya pun memeluk Jain. Dengan tangisan di matanya, ibunya merasa senang telah menemukan Jain. Kukira aku akan mati, tapi tiba-tiba pikiranku terasa jernih. Aku lapar. Aku ingin memakan makanan yang dibuat oleh manusia ini, pikir Jain. Jain pun melihat ke arah ibunya. Sungguh berisik. Sampai berapa lama dia ingin menangis? Hentikan itu dan berikan aku makan, pikir Jain setelah melihat ibunya yang terus menangis. Jain
Berpikir lebih baik membuatnya berhenti menangis dan memutuskan untuk mengatakan perkataan manusia yang dia tak tahu apa artinya. Kata-kata yang selalu dikatakan Yonsil, Ibu Jain, dengan senyumannya. Jain pun berkata, "Aku menyayangimu." Ibu Jain pun terkejut dengan apa yang Jain ucapkan. Berbeda dengan tujuan Jain, Yonsil yang bodoh dan bebal, tidak, ibu dari Jain malah menangis dengan lebih keras. Matahari terbenam di hari itu terasa begitu indah. Diperlihatkan Ibu Jain yang terus menangis dengan kencang. Tentu, mari seperti ini sedikit lebih lama, hingga aku bisa mandiri. Mari mempelajari hidup manusia, pikir Jain. Kita berpindah tempat ke kantor polisi. Bocah, jadi maksudmu seorang bocah melakukan ini padamu? Ucap seorang polisi. Iya begitu, aku membunuh anak itu, ucap penjahat yang sebelumnya telah menembak Jain. Kalau begitu, di mana tubuh anak itu? Kenapa cuma ada tubuh detektif An di tempat kejadian? Tanya polisi. Itu, aku yakin sekali dia terkena tembakanku, jawab penjahat. Jadi, kau yang menembak detektif An kan? Tanya polisi. Aku tidak melakukannya. Tolonglah, dengarkan aku. Kenapa kalian tak mempercayaiku? Kau juga melihatnya kan? Aku menembak anak itu untuk menyelamatkanmu. Jelas penjahat. Diperlihatkan kapten polisi yang menggunakan pelindung leher dan penyangga tangan. Kapten polisi pun terdiam. Apa kalian mau mempercayainya? Perkataan komunis ini, kalian ingin mempercayainya? Aku lelah. Akhiri saja semua ini dan urus dia, ucap kepala polisi. Lepaskan aku, detektif. Kenapa kalian melakukan ini? Kalian melihat semuanya kan? Teriak penjahat. Detektif itu dibunuh oleh bocah itu. Yang aku tembak adalah bocah itu. Bukan, tapi monster itu. Jelas penjahat. Monster, pikir kepala polisi. Kita berpindah ke tempat di mana Jain dan ibunya sedang berada. Setelah hari itu, karena takut kehilangan diriku lagi, Yongsil tak pernah melepaskan tanganku. Tangan yang hangat, begitupun senyumannya. Aku tak membenci apa yang dilakukan Yongsil padaku. Karena itulah, aku merasa firasat yang buruk. Berpindah ke sekolah. Kalian mau memukul anakku? Ada apa dengan kalian? Apa guru kalian yang menyuruh kalian melakukannya? Dengar bu, perkelahian sudah biasa di antara anak-anak. Jelas guru. Apa katamu? Beraninya kamu mengatakan itu di hadapan seorang ibu. Kalau begitu, kenapa kamu tak membesarkan anakmu jadi seorang petinju saja? Dan kamu, kalau kamu berani menyentuh anakku sekali lagi, aku akan mematahkan tanganmu. Mengerti? Ucap ibunya Jain. Yongsil hanya baik pada diriku. Kita diperlihatkan ada dua ibu-ibu yang sedang bergosip. Anaknya Yongsil. Dia tak pernah bicara dan tatapannya terasa hampa. Pasti ada yang salah dengan otaknya, ucap ibu-ibu. Nenek peot, ucap seseorang yang baru datang. Ada apa dengan kalian? Ucap ibunya Jin sambil melemparkan ayakan di depannya. Ampun, ucap ibu-ibu. Sudah selesai bicara. Apa yang kau katakan tentang anakku, ha? Ada masalah apa kau? Apa kalian sudah bosan hidup? Kalau begitu, mati saja. Tak ada yang butuh pendapat kalian, ucap Ibu Jain. Pindah tempat ke tempat Ibu Jain jualan. Hah? Negara katamu? Kau pasti cinta negara ini. Memangnya apa yang pernah dilakukan negara ini untukku? Ayahku mati tertembak dan aku jadi yatim piatu. Suamiku juga mati dengan cara yang sama dan aku jadi janda. Dan sekarang kalian ingin mengambil tempatku. Aku sudah bekerja di sini sejak anakku masih dalam perutku. Kalian pikir kalian siapa? Jika kalian memang bersikeras menyuruhku pindah, aku dan anakku akan mati kelaparan. Kalau begitu, bunuh saja aku di sini sekarang juga. Kalau kalian tak ingin membunuhku, maka enyalah, ucap ibunya Jin yang sedang marah-marah kepada dua orang pria yang memintanya untuk pindah. Yongsil terus-menerus bertarung melawan dunia. Waktu berlalu, diperlihatkan Jain dan ibunya yang sedang berada di taman bunga. Gimana? Ibumu cantik kan? Tanya Yongsil. Saat aku mulai berpikiran untuk pergi, tangan Yongsil yang hangat namun kasar, tiba-tiba Jain menanyakan sesuatu.
Kenapa? Kenapa kamu berjuang? Tanya Jain. Ibu Jain pun terkejut dengan pertanyaan dari Jain. Supaya ibu bisa melindungimu. Jawab ibunya Jain. Sudah dingin di sini. Ayo segera pergi. Kita akan makan daging saat kita kembali. Ucap ibunya Jain. Apa yang kutakutkan terjadi. Aku tak ingin pergi. Aku ingin menghabiskan waktu lebih lama bersama Yongsil. Pikir Jain. Ternyata dari tadi ada yang sedang memperhatikan Jain dan ibunya. Ketemu kau, ucap pria tersebut. Ternyata itu adalah kepala polisi. Hukum rimba. Yang lemah menjadi makanan bagi yang kuat. Hukum alam yang berlaku pada semua makhluk hidup. Mereka semua mengerti hal itu sesaat mereka ada di dunia. Namun, ada kematian yang tak bisa ku mengerti. Mati agar makhluk lain tak kepanasan. Mati agar makhluk lain bisa menahan dinginnya cuaca. Mati untuk inovasi makhluk lainnya. Mati agar orang lain bisa menyimpan uang mereka. Beberapa ada yang mati agar bisa jadi dekorasi. Dan mati untuk kesenangan makhluk lainnya. 12 tahun setelah kelahiranku. Diperlihatkan Jain yang sedang memungut keong. Aku akhirnya terbiasa dengan cara hidup manusia. Selama beberapa tahun, lingkungan kami banyak berubah. Jalan-jalan semakin keras dan bangunan semakin tinggi. Pabrik baru dibangun di sekitar sungai di depan rumah kami. Diperlihatkan Jain yang sudah pulang. Jain masuk ke kamar, ternyata ibunya yang sedang sakit. Flashback ke sebelumnya. Diperlihatkan Jain yang sedang makan. Ia melepehkan makanannya. Kenapa kamu memuntahkannya? Apa ada tulang? Tanya ibunya. Apa kamu tahu kalau makanan ini bagus untuk kesehatanmu? Sudah ibu bilang, susah menangkapnya kan? Makanlah, buka mulutmu, ucap ibunya. Tidak mau, jawab Jain dengan dingin. Ibunya hanya bisa terdiam. Kalau begitu, gak usah makan. Ibu yang akan memakan semuanya. Orang lain di luar sana berdoa agar bisa makan seperti ini, ucap ibu Jain. Saat itu, seharusnya aku menghentikan Yongsil, pikir Jain. Diperlihatkan Jain yang sedang memeras handuk, lalu menempelkan kepada ibunya. Ibunya pun tersenyum melihat Jain. Jain pun berdiri. Ke sekolah? Tanya ibunya. Jain hanya mengangguk. Baiklah, semangat, ucap ibunya. Diperlihatkan Jain yang sedang berjualan. Mereka menghancurkan segalanya untuk kenyamanan mereka sendiri. Dan kenyamanan mereka itu membuat penderitaan bagi orang lain. Kenapa Yongsil yang harus menerima penderitaan tersebut? Pikir Jain. Tiba-tiba seseorang mengambil apel. Sepertinya enak. Berapa harganya? Tanya seorang pria. 10 won. Jawab Jain. Mahalnya. Jawab pria tersebut. Semua orang itu unik. Masyarakat manusia memiliki hukum yang mempertahankan kedamaian untuk membatasi makhluk yang tak mengenal batas. Aku sudah melanggar batas yang seharusnya tak boleh dilakukan oleh seorang manusia, pikir Jain. Apel ini enak, ucap pria tersebut. Ternyata pria itu adalah kapten polisi. Aku berencana menemuimu lebih awal, tapi aku ingin melihatmu. Aku ingin melihat bagaimana seorang monster tumbuh dewasa. Biar ku tanya satu hal. Kenapa kau berpura-pura menjadi manusia? Tanya kapten polisi. Jain pun hanya diam. Masih tak mau bicara. Bawa dia, ucap kapten polisi. Diperlihatkan tangan Jain yang diborgol. Semua orang pun melihat. Apa kau tak masalah dibawa seperti ini? Kau akan diperiksa perihal spionase. Dan kalau kau seorang mata-mata, ibumu pasti juga seorang mata-mata. Kami sudah mengirim orang untuk menangkapnya, ucap kapten polisi. Jain pun terkejut. Dia sepertinya sedang tidak dalam kondisi yang sehat. Aku penasaran, bagaimana dia akan menahan pemeriksaannya. Pemeriksaan mata-mata itu cukup keras loh, jelas kapten polisi. Jain pun mulai terpancing emosi. Kapten polisi pun menyadarinya. Hei, kalian berdua mundur darinya. Kalian bisa mati, ucap kapten polisi. Apa? Jawab dua orang yang kebingungan. Tiba-tiba ada guncangan yang hebat dan tanah pun hancur.
Apa? Ucap rekan polisi. Jain pun berlari dengan cepatnya. Bocah itu, dia... Apa-apaan itu? Ucap para polisi yang kebingungan. Apa kalian tak mengerti? Dia itu monster, ucap kapten polisi. Diperlihatkan Jain yang berlari sangat cepat untuk segera pulang menemui ibunya. Manusia yang memanggilku monster itu, dia meremehkanku. Aku bisa menjadi apapun. Dan begitulah hari itu. Aku memutuskan menjadi bencana, pikir Jain. Diperlihatkan Jain yang sedang berlari ke arah rumah. Ia berlari dengan cepat melewati sungai, melompat melewati hutan, dan menuruni tebing. Kita beralih ke rumah Jain. Di sini, ucap seseorang yang menggunakan jas biru. Sepertinya ia adalah ketuanya. Iya, seharusnya di sini, jawab anak buahnya. Seret dia keluar, ucap ketua. Oke, jawab anak buah. Apa ada orang di dalam? Ucap polisi sambil mengetuk. Diperlihatkan dari atas langit Jain yang sedang melompat dan mendarat tepat di belakang mereka. Para polisi pun terkejut. Apa-apaan itu? Dari mana datangnya bocah ini? Ucap polisi. Kau, bocah yang tinggal di sini? Tanya ketua. Jain pun mengangguk. Apa mungkin kapten membuat kesalahan? Lihat saja anak itu. Tanya anak buah. Iya. Kita tidak tahu sebelum memeriksanya. Untuk sekarang, bawa saja dia, ucap ketua. Baiklah, jawab anak buah. Oi bocah, ikut kami, ucap para polisi sambil mengintimidasi. Tiba-tiba, pintu rumah Jain terbuka. Ternyata Ibu Jain yang keluar. Ada apa? Tanya Ibu Jain. Ibu Jain pun melihat Jain. Jain? Ibunya bingung dengan apa yang terjadi. Itu pasti ibunya. Dia kelihatan sedang sakit parah, ucap anak buah. Kita cuma mengikuti perintah. Tangkap mereka berdua, perintah ketua. Baiklah, ikuti kami, ucap anak buah sambil memegang kepada Jain. Ibu Jain pun terkejut. Apa? Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menangkap anakku? Lepaskan dia. Ibu Jain pun melirik kepada orang-orang yang ada di sekitar rumahnya. Tolong! Ada yang ingin menculik anak kami. Tolong! Teriak Ibu Jain. Hei Nona, apa yang kau lakukan? Tanya seorang polisi. Lepaskan aku bajingan. Tolong! Ibu Jain pun tetap berteriak. Kenapa dia bisa teriak sekencang itu saat tubuhnya seperti orang mau mati? Tanya anak buah. Apa dia berakting? Dia pasti mata-mata, ucap ketua. Tolong, seseorang, tolong kami. Semua. Teriak Ibu Jain. Tiba-tiba, seseorang dari belakang pun mendekati Ibu Jain. Diam. Diamlah komunis brengsek. Dan memukul Ibu Jain. Jain yang melihatnya pun langsung marah. Bahasa manusia hampir bisa menjelaskan setiap situasinya. Aku merinding. Aku bisa merasakan amarah bergejolak dalam tubuhku. Dan saat itu, aku mengabaikan akal sehatku. Diperlihatkan terdapat seorang mayat yang berada di atas genteng. Dan mayat ketua polisi. Tangan dari Jain pun berlumuran darah. Dan seluruh polisi yang berada di rumah Jain mati dalam sekejap. Ibu Jain pun hanya bisa terdiam tanpa mengerti apa yang sedang terjadi. Jain, ucap ibunya. Jain pun membalikkan badan. Ibunya hanya bisa menangis. Lagi-lagi aku melakukannya, pikir Jain. Tidak lama kemudian, datanglah sebuah mobil. Hahaha, bingo! Ternyata dari mobil itu muncul kapten polisi dan rekan-rekannya. Apa ku bilang? Dia ini monster. Jangan sungkan-sungkan, atau kalian akan mati seperti mereka semua, ucap kapten polisi. Tiba-tiba, Ibu Jain pun berlari menuju ke depannya Jain. Aku yang membunuh mereka, tangkap aku. Aku yang melakukannya. Aku yang bunuh mereka. Anakku tak salah apa-apa. Ini semua salahku, teriak Yongsil. Polisi pun hanya terdiam. Seharusnya Yongsil, yang bahkan tak punya energi untuk makan, berlari dan berteriak seperti orang gila.
Jain pun mengingat ketika mereka berdua sedang berada di taman bunga. Jain bertanya, "Kenapa berjuang?" "Agar aku bisa melindungimu," ucap ibunya. Diperlihatkan Jain yang memegang dadanya sambil menangis. Kapten polisi pun mengeluarkan pistolnya dan mengarahkan ke ibu Jain. Kapten polisi pun mengalihkan pistolnya ke arah kaki ibu Jain. Jain pun menyadarinya. Sebelum Kapten polisi menyelesaikan ucapannya, terdengar suara tembakan. Duar! Dengan cepat, Jain pun sudah berada di depan ibunya untuk menangkis peluru itu. Hahaha, sudah kuduga. Wanita itu, tembak wanita itu, perintah Kapten polisi. Kapten, kalau mereka tidak melawan, bukannya kita tanya anak buah. Sadarlah bodoh, apa kau tak mengerti situasinya? Apa kau ingin dibunuh seperti mereka? Ucap Kapten polisi. Ini perintah, tembak! Diperlihatkan seluruh polisi mengacungkan pistolnya. Mereka pun mulai menembaki Jain dan ibunya. Aku bisa melakukannya. Aku harus melakukannya. Semua kehidupan yang telah kujalani, gunakan sampai batas maksimal. Pikir Jain. Jain pun dengan tubuhnya menahan peluru yang datang. Bagus, aku bisa berdiri dengan tegap. Tembakan pun berhenti. Para polisi pun terkejut dengan apa yang ia lihat. Ibunya pun hanya diam. Jain masih berdiri dengan luka-luka di tubuhnya. Apa? Apa yang kalian tunggu? Dia masih hidup. Terus tembak. Bunuh dia kalau kalian tak ingin mati, ucap Kapten polisi. Para polisi pun menembaki kembali Jain. Ya, aku tak punya pilihan lain. Sekali lagi, pikir Jain. Tetapi tiba-tiba ibu Jain sudah berada di depan Jain. Yongsil memeluk Jain untuk melindungi Jain. Kapten polisi pun terkejut dengan apa yang dilakukan oleh ibu Jain. Tidak apa-apa, ucap ibu Jain sambil memeluk Jain. Ibu Jain pun tertembak. Ibu Jain pun roboh di depan Jain. Sebelum ibu Jain meninggal, ia masih mencoba untuk meraih Jain dan meninggal di hadapan Jain. Kita berpindah ke dimensi lain. Diperlihatkan terdapat ibu Jain. Apa-apaan ini? Apa ini surga? Ibu Jain pun melirik. Ternyata ada Jain di situ. Jain yang sedang menangis. Kamu bahkan tak menangis saat kamu terlahir. Kenapa kamu menangis sekarang? Ucap Yongsil. Maafkan aku. Aku tak tahu harus bagaimana. Kenapa aku memiliki kekuatan ini? Ini semua salahku. Ibu, kalau aku tahu akan jadi seperti ini, sebelum Jain menyelesaikan ucapannya, ibunya langsung memeluk kepada Jain. Tidak apa-apa. Melahirkanmu sebagai anakku adalah hal terindah yang pernah terjadi di hidupku. Terima kasih, ucap ibu Jain. Iya, aku akan segera menyusulmu, ucap Jain. Jain, berjanjilah satu hal, untuk tetaplah hidup, ucap ibu Jain. Kembali ke saat ini. Jain pun mengeluarkan kekuatannya. Kekuatan yang dahsyat dan menakutkan. Aku tak bisa hidup berdampingan dengan manusia. Aku mungkin akan melukai dan membunuh manusia lain. Baiklah, aku akan tetap hidup, pikir Jain. Jain pun membalikkan badan dan berlari untuk kabur. Tak peduli apapun yang terjadi padaku, tak peduli apapun yang harus kulakukan, aku akan terus hidup, pikir Jain. Jain pun melompat ke atas genteng dan melirik tajam ke arah Kapten polisi. Apa yang kalian semua tunggu? Dia melarikan diri, masuk ke mobil, ikuti aku. Dia sedang melemah sekarang. Ini kesempatan terakhir kita untuk membunuhnya. Tangkap dia, ucap Kapten polisi. Diperlihatkan Jain yang sedang dikejar oleh mobil di ladang bunga. Jain pun menghentikan larinya. Hahaha, ada apa? Apa kau sudah capek berlari? Tanya Kapten polisi. Lari? Aku tak bisa melakukannya di sana. Ibuku mungkin akan disakiti lagi. Maaf, orang-orang yang kubunuh sebelumnya, orang-orang yang kubunuh waktu itu, dan juga kalian semua di sini. Kalian semua pasti punya ibu juga kan? Di luar sana, pasti ada yang mencintai kalian. Begitu pula orang yang kalian cintai. Sama seperti diriku, ucap Jain. Wow, kau pada bicara untuk ukuran seorang bocah, ucap Kapten polisi. Aku sangat mengerti. Aku melakukan hal yang salah. Tapi kalian tak ada bedanya. Kalian membunuh tanpa penyesalan.
Kalian menghancurkan dan mengacaukan segalanya, ucap Jain. Apa maksud bocah itu? Tanya rekan polisi. Aku selalu bertanya-tanya, kenapa aku selalu terlahir kembali? Kenapa aku mendapatkan kekuatan seperti ini? Akhirnya aku mengerti, kalian semua manusia tidak berguna. Aku ada untuk memusnahkan umat manusia, ucap Jain. Diperlihatkan, Jain mengeluarkan kekuatan yang dahsyat. Para polisi pun terkejut dengan apa yang ia lihat. Jain pun terbang ke langit dan meluncur dengan cepat ke arah polisi. Terjadi ledakan yang hebat. Diperlihatkan mobil yang terbalik dan para polisi yang mati karena tertimpa batu yang besar. Aku tahu sejak awal, aku benar. Kau harus dibunuh, ucap kapten polisi yang sedang tertimpa oleh batu yang besar. Monster sepertimu tak bisa dibiarkan hidup di dunia ini, ucap kapten polisi. Kau benar, kau seharusnya membunuhku. Namun, kau gagal. Dan sebagai gantinya, semua manusia di dunia ini, semuanya akan merasakan amarahku, ucap Jain sambil menghabisi kapten polisi. Jain menggendong Yongsil dan berjalan tanpa henti. Apa mungkin karena dia kelelahan, dia mulai mendengar suara Yongsil di kepalanya yang seharusnya tak bisa dia dengar lagi. Kata-kata yang dia dengarkan ribuan kali itu, akhirnya dia jawab, "Aku juga menyayangimu," ucap Jain. Tahun-tahun yang kuhabiskan bersama ibu terasa singkat dibandingkan dengan jutaan tahun yang sudah kulalui. Namun, waktu yang singkat itu begitu berarti bagiku. Aku merasakan cinta dan kasih sayang luar biasa yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku merasakan kebahagiaan yang tak ada habisnya. Tapi, ibuku tak ada lagi di sini. Dia mati karena aku. Tak ada kehidupan ataupun kematian yang terasa sepedi ini bagiku. Diperlihatkan Jain yang terus berjalan. Kita berpindah tempat, diperlihatkan ada seseorang yang sedang melihat seekor burung. Ia pun mengarahkan senapannya ke arah burung itu. Dar! Burung itu pun tertembak. Hahaha, mantap, ucap pria tersebut. Pria itu pun terkejut. Ada seseorang di balik burung itu. Ternyata itu Jain. Bocah. Hei bocah, kenapa kau ada di sini? Area ini sangat berbahaya, ucap pria tersebut. Jain pun melihat ke arah burung yang telah mati. Apakah ini pertama kalinya kamu melihat burung pegar? Besar juga kan? Ini pertama kalinya aku menangkap yang sebesar ini setelah sekian lama, ucap pria tersebut. Apa kau bangga dengan hal itu? Tanya Jain. Jain pun mengeluarkan kekuatannya. Pria itu pun bertanya, "Di mana orang tuamu?" "Mati," jawab Jain. "Ini musim dingin. Kau pasti kedinginan. Kenapa kau memakai baju pendek?" ucap pria tersebut sambil memakaikan jaketnya kepada Jain. Jain pun terkejut. "Untuk sekarang, mari ke rumahku," ucap pria tersebut sambil menarik Jain. Mereka pun telah sampai di rumah pria tersebut. "Bu, aku kembali. Kenapa ibu di luar dingin-dingin begini? Bukankah aku sudah menyuruh ibu untuk menunggu di dalam? Sepertinya kau harus dibersihkan dulu sebelum makan." "Astaga, baumu," ucap pria tersebut. "Baiklah, hari ini kita makan daging ayam pegar. Lapar kan? Mari makan," ajak pria tersebut. Ketika mereka akan makan, terdengar suara mesin. Berisik ya? Di balik gunung sana ada pekerjaan konstruksi. Apa ya mereka menyebutnya? "Risotto," ucap pria tersebut. "Ngomong-ngomong, kenapa kau bisa di pedalaman gunung?" tanya pria tersebut. "Aku cuma berjalan," jawab Jain. "Tak ada apa-apa di gunung ini. Bukan tempat yang baik untuk hidup, bisa ku bilang. Lebih baik kita ke desa besok. Aku akan meminta kepala desa untuk mencarikan seorang yang mau merawatmu. Kau perlu pergi ke sekolah," ucap pria tersebut. Jain hanya menikmati makanannya. Ia pun mengetuk kepala Jain. Jain pun terkejut. "Dan saat di sekolah, pastikan kau belajar bagaimana cara menghormati yang lebih tua." "Oke," ucap pria tersebut. Jain pun hanya bisa diam. Diperlihatkan pria tersebut dan ibunya yang sedang tidur, namun Jain yang belum tidur. Ia melihat foto-foto pria tersebut. Keesokan harinya, "Pakaiannya sedikit kebesaran untukmu.
bisa dilipat seperti ini. Nah, sempurna. Ayo, ajak pria tersebut. Ibu, aku akan segera kembali. Pria tersebut pun pamit kepada ibunya. Mereka pun berjalan menuju desa. Ibumu tak banyak bicara, tanya Jain. Apa kau serius? Ternyata kau memang bisa bicara yang sopan, ucap pria tersebut. Dia, ibuku tak bisa mendengar. Dia tuli, ucap pria tersebut. Kalau tidak bisa mendengarmu, kenapa kau tetap bicara padanya? Tanya Jain. Meski dia tidak bisa mendengarnya, dia mengerti. Selama ibuku mengerti apa niatku, tidak masalah kan? Ucap pria tersebut. Tiba-tiba turun hujan. Ah, sial, hujan. Lumayan lebat. Sepertinya masih lama teduhnya. Kau mungkin bisa kena demam. Mari kita berteduh di sana sampai hujan reda, ucap pria tersebut. Ternyata ada gua di dekat mereka. Di atas gua yang akan mereka tempati, sedang berlangsung pembangunan. Dengan curah hujan yang tinggi, tiba-tiba terjadi longsor. Longsor itu langsung mengarah ke mereka. Diperlihatkan pria itu yang tertimbun dan Jain yang selamat. Ah, apa kau baik-baik saja? Tanya pria tersebut. Jain pun berlari mendekati pria itu. Jain mencoba menggali tanah yang menimbun pria tersebut. Apa yang harus kulakukan? Tanya pria itu. Tunggu saja, aku akan menyelamatkanmu, jawab Jain. Ibuku. Pria itu pun meninggal seketika. Jain pun yang sedang mencoba menggali langsung terdiam. Di atas sana sedang ada pembangunan. Apa mereka menyebutnya risotto? Pikir Jain. Diperlihatkan Jain yang sedang menggendong pria tersebut. Ketika sedang menggendong, di depannya muncul ibu pria tersebut. Ibu pria tersebut pun melihat keadaan anaknya. Ternyata ibunya membawakan payung untuk anaknya. Diperlihatkan Jain yang sudah sampai di rumah pria tersebut. Ia mengingat kembali orang-orang yang mati sebelumnya. Sejujurnya, aku hanya melampiaskan amarahku kepada mereka. Aku memikirkan kembali keputusanku. Aku ragu-ragu. Aku tak tahu mana yang benar dan yang salah. Jain pun mengingat kembali ketika ibunya memarahi Jain. Hah? Apa-apaan ini? Kamu bodoh seperti ibu, ucap Yongsil. Aku tak mengisinya karena aku tak tahu, jawab Jain. Meski kamu tak tahu, setidaknya kamu harus mencoba. Kamu gak akan dapat apa-apa kalau tidak mencoba, ucap ibu Jain. Apa yang harus kulakukan kalau aku tak tahu jawabannya, ucap Jain. Di siang itu, Jain pun memikirkan apa yang harus ia lakukan. Berpindah tempat, diperlihatkan sedang berlangsungnya acara potong pita. Semua orang pun bertepuk tangan. Banyak orang yang menghadiri acara tersebut. Terdapat seseorang, mungkin ini adalah pemimpinnya. Ia melihat ada seseorang yang datang. Siapa itu? Tanya pemimpin ke anak buahnya. Maaf, jawab anak buahnya. Diperlihatkan Jain yang mendatangi tempat itu. Seorang bocah. Apa tak ada penjaga di gerbang masuknya? Apa yang mereka lakukan di acara penting seperti ini? Membiarkan gelandangan masuk, ucap pemimpin. Saya akan segera mengusirnya, ucap anak buah. Hei bocah, kau tak boleh datang kemari. Sebelum anak buah itu menyelesaikan ucapannya, ia terkejut dengan apa yang ia lihat. Ternyata para penjaga yang telah mati. Jain pun mengingat apa yang ibunya ucapkan sebelumnya. Kalau kamu tidak tahu, lebih baik kerjakan saja. Siapa yang peduli kamu dapat nilai 20 atau bahkan 0? Tak masalah kalau kamu salah, ucap Yongsil. Penjaga pun ambruk. Ia terkejut karena melihat tangan Jain yang berlumuran darah. Kalau memang kamu tidak tahu, maka lakukan saja apa yang kamu inginkan, ucap ibu Jain di pikiran Jain. Aku tak akan ragu-ragu lagi. Kalian semua akan mati di tanganku. Kenapa? Karena aku menginginkannya. Diperlihatkan Jain yang sedang berdiri di atas benteng. Terus-menerus bertambah. Pemusnahan bukan hal yang mudah, namun aku bisa melakukannya. Berpindah tempat ke pemakaman pria yang telah menyelamatkan Jain sebelumnya. Apa karena terkejut melihat kematian anaknya? Wanita tua itu mati dalam tidurnya beberapa hari kemudian. Aku harus berpikir. Pertama, kekuatan apa yang aku miliki? Saat ini,
aku bisa menjadi semua makhluk hidup. Aku bisa menjadi apa saja. Masalahnya adalah, kalau aku tak fokus, tubuhku kembali menjadi tubuh manusia biasa. Aku tak bisa melangkah maju jika tetap seperti itu, pikir Jain. 1 tahun berlalu. Diperlihatkan ada kereta yang sedang melaju. Masinis pun terkejut dengan apa yang dia lihat. Ada seorang anak di tengah rel. Dan ternyata itu Jain. Jain pun tidak menghindar. Dan akhirnya, Jain pun terlempar karena tertabrak oleh kereta itu. Kereta pun berhenti. Masinis keluar untuk melihat keadaan. Tetapi masinis itu terkejut karena badan Jain yang tertabrak sudah tidak ada. Diperlihatkan, Jain sudah ada di tempat lain. Kekerasan dari cangkak spesies Corculidae, aku berhasil mempertahankan keadaan tersebut di alam bawah sadarku. 1 tahun lainnya berlalu. Aku berhasil mempelajari cara berkomunikasi dengan semua makhluk hidup. Bukan komunikasi verbal. Kalau harus kugambarkan dengan kata-kata, orang lain menyebutnya telepati. Ternyata lebih mudah daripada yang kukira. Indra keenam yang sempurna, mengerti apa yang dikatakan hewan cukup mudah dilakukan. Kemungkinan besar, karena sifat alami tubuh manusia, kebanyakan makhluk hidup di dunia ini menyukai manusia. 5 tahun berlalu. Tubuh ini mencapai masa remaja. Aku berpikir, mungkin lebih baik mempertahankan tubuh seperti ini. Karena itu, aku menggunakan kemampuan umur panjang kura-kura. 10 tahun berlalu. Kemampuan komunikasiku tak hanya terbatas pada makhluk hidup. Tanah, air, bahkan tumbuhan. Semua kehidupan yang ada di dunia ini, bumi ini, aku bisa merasakannya. Dia menderita. Sekarat. 30 tahun. Aku berhasil melatih kemampuan-kemampuan yang aku miliki dan bisa melakukan apa saja tanpa batasan. Ditambah lagi, aku berhasil mengetahui kalau aku bisa menggabungkan kemampuan. Itu artinya, semua persiapanku sudah selesai. Haruskah aku melakukannya sekarang? Mudah saja, aku mengirimkan panas dan tekanan menuju lempeng tektonik. Dengan mengulangi berulang kali, aku bisa menciptakan gempa bumi. Gempa bumi besar yang akan meluluhlantahkan dunia. Dengan kekuatanku sekarang, ada 6 tempat di dunia ini di mana aku bisa menyebabkan gempa bumi dengan magnitudo yang sama. Gempa bumi yang akan menghancurkan ke-6 benua yang akan membuat setengah daratan di dunia ini tenggelam dalam lautan. Tidak akan ada manusia yang bisa selamat dari bencana itu, kemusnahan umat manusia. Itulah yang akan terjadi, sangat mudah. Namun, bukan cuma manusia yang akan mati. Meski begitu, aku akan tetap melakukannya. Aku akan melakukannya, tapi aku masih ragu-ragu. Aku sudah sendirian selama berpuluh-puluh tahun. Haruskah aku melihat bagaimana manusia sekarang? Kenapa? Apa karena aku sudah melihat mereka sejak mereka ada di dunia ini? Karena aku bisa melakukannya, kapanpun aku mau, tak perlu buru-buru. Kemanapun aku pergi, meski sekuat apapun aku mencoba, tidak ada satupun tempat di mana belum ada campur tangan manusia. Contohnya jalan ini. Belum lama ini, aku berada di hutan yang rindang yang dipenuhi bau bunga akasia. Baiklah, aku terlalu lelah. Bunuh saja mereka semua sekarang, pikir Jain. Tiba-tiba dari belakang Jain muncul mobil dengan terus mengelakson. Berisik, suara-suara yang bukan berasal dari bumi ini. Jain pun mengeluarkan kekuatannya. Tanah di sekitarnya pun bergoyang. Mobilnya pun kehilangan kendali. Batu dengan ukuran besar pun terjatuh akibat getaran yang hebat. Ternyata pengendara mobil itu wanita. Jain pun terkejut dengan apa yang ia lihat. Bagaimana mungkin? Pikir Jain. Ternyata wanita itu mirip dengan Yongsil, ibunya Jain. Jain pun bergerak dengan cepat untuk melindungi wanita itu. Batu dengan ukuran besar pun hancur dengan sekali pukulan. Wanita itu pun bergetar sambil menutupkan matanya. Lalu ia membukakan matanya. Ia terkejut, ternyata di depannya ada Jain. Tidak berlangsung lama, batu bongkahan kecil pun terjatuh dari atas bukit dan tepat mengarah kepada Jain. Jain pun tertimpa batu. Sakit, pikir Jain. Tiba-tiba wanita itu memundurkan mobilnya. Jain pun terjatuh. Kenapa? Seharusnya kekuatanku aktif di alam bawah sadarku. Itu benar. Hal yang membuatku sempat berhenti berpikir. Mereka sangat mirip, pikir Jain. Jain pun pingsan. Sudah lama sekali sejak aku merasakannya. Perasaan
yang sudah kurasakan jutaan kali. Kematian, pikir Jain. Jain pun membuka matanya kembali. Ternyata Jain sudah berada di rumah sakit. Jain diselamatkan oleh wanita tersebut. Oh, Jain pun bangun. Kamu sebaiknya tak banyak bergerak, karena baru saja melewati operasi. Pasti akan ada beberapa rasa sakit di beberapa bagian, ucap suster. Operasi? Tanya Jain. Benar, meskipun kami belum mendapatkan persetujuan dari kerabatmu, karena kami tak punya identitasmu. Dokter menyarankan untuk melanjutkan operasinya dan berjalan lancar. Siapa namamu? Ucap suster. Nama, ucap Jain yang kebingungan. Iya, kami tak punya informasi mengenaimu. Bisakah kamu sebutkan namamu? Tanya suster kembali. Jain pun hanya diam. Aneh, aku tak ingat, jawab Jain. Dialek yang aneh, pikir wanita itu. Aku ingat. Namaku Li Jain. Umur tak diketahui, alamat tak diketahui. Tidak ada satupun informasi mengenai dirinya dan juga hilang ingatan, ucap dokter. Ya, itu benar, jawab suster. Ini agak merepotkan, ucap dokter. 3 bulan kemudian, kurasa umurnya sekitar pertengahan 20-an. Ya, aku tahu. Namun, meski kami sudah mencari di database kami, tak ada satupun yang cocok. Sidik jarinya juga tak terdaftar. Kami sama sekali tak tahu siapa dia sebenarnya, ucap polisi. Aku juga sudah memeriksa. Dia sama sekali tak terlihat di seluruh CCTV di kota ini. Ya, kalau begitu, untuk apa aku kemari? Apa yang harus kulakukan di situasi seperti ini? Ucap wanita tersebut. Kami belum pernah mendapatkan kasus yang rumit seperti ini. Dia tak ingat apapun, kecuali namanya. Dan kami bahkan tak yakin apakah nama itu adalah nama aslinya atau tidak. Dokter mengatakan kalau dia mungkin mengalami kehilangan ingatan total. Dan ada juga kemungkinan dia imigran gelap dari negara tetangga, ucap polisi. Jadi, apa yang harus kulakukan sekarang? Tanya wanita tersebut. Kalau saja dia punya wali, mungkin semuanya akan lebih mudah, jawab polisi. Wali ya, pikir wanita tersebut. Tiba-tiba, wanita tersebut mengetahui sesuatu. Wali. Kita berpindah kembali ke rumah sakit. Wali dari Li Jain, ucap resepsionis. Dia memanggilmu tuh, ucap Jain. Iya, jawab wanita tersebut. Kamu membawa dokumen pembebasannya kan? Tanya resepsionis. Iya, tanda tangan di sini. Diperlihatkan namanya adalah Lisu. Setelah memberikan tanda tangan, Lisu pun berbalik badan dan menatap kepada Jain. Mereka berdua pun meninggalkan gedung tersebut. Ada yang salah? Kau kelihatan murung, tanya Jain. Kuulangi sekali lagi ya. Semuanya salah tebing itu. Aku tak punya hutang budi atas apa yang terjadi padamu, jawab Lisu. Apa maksudmu? Kau terus mengatakan hal yang sama, ucap Jain. Lisu pun mendekat kepada Jain. Dan juga, sepertinya kau berumur 20-an. Dan aku mendaftarkan dirimu di pencatatan sipil sebagai pria umur 24 tahun. Ngomong-ngomong, aku 34 tahun. Lebih tua kan? Ucap Lisu. Kukira semakin muda semakin bagus. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Kau kan sudah tua, ucap Jain. Lisu pun kesal dengan apa yang diucapkan oleh Jain. Karena aku lebih tua, aku akan lebih belak-belakan padamu, ucap Lisu. Oke, lakukanlah sesukamu, ucap Jain. Aku sudah bilang kan, aku lebih tua. Apa kamu tak punya sopan santun? Mau ku ajari juga, ucap Lisu. Padahal, estimasi usia dari Jain adalah sekitar 3,5 miliar tahun. Sudahlah, ayo pergi, ajak Lisu. Kemana? Tanya Jain. Selagi aku mencarikan pekerjaan untukmu, kau bisa tinggal di apartemenku untuk sementara hingga ingatanmu kembali. Kalau kau sudah bisa mandiri, kau harus pergi, ucap Lisu. Tiba-tiba, Lisu merasakan sesuatu. Ternyata tangannya yang digenggam oleh Jain. Apa-apaan? Sudah ku bilang kan? Jangan seenaknya memegang tangan orang, ucap Lisu. Kenapa? Tanya Jain dengan polos. Tidak boleh. Kalau kau memang ingin, setidaknya mintalah pada orang yang bersangkutan dulu, ucap Lisu. Bolehkah aku memegang tanganmu? Tanya Jain. Bocah ini, mintalah dengan lebih sopan, ucap Lisu. Bolehkah saya memegang tangan Anda? Ucap Jain kembali.
Lisu pun langsung memegang tangan Jain. Jain merasakan sesuatu. Ayo, ucap Lisu. Jain mengingat kembali ketika masih kecil, ketika tangannya digenggam erat oleh ibunya. Jain pun tanpa sadar mengeluarkan air mata. Lisu pun membalikkan badan dan terkejut melihat Jain. Jain yang sedang menangis. Hei, kenapa kamu menangis? Tanya Lisu. Kenapa aku menangis? Aku juga tak tahu, jawab Jain. Diperlihatkan mereka berdua telah sampai di sebuah kafe. Jadi maksudmu kamu tinggal dengan orang ini sekarang? Tanya wanita di samping Lisu. Wanita itu bernama Daen. Ya, sementara waktu, jawab Lisu. Daen pun melirik ke arah Jain. Apa? Tanya Jain. Daen pun terkejut dengan pertanyaan Jain. Tidak boleh, ucap Daen. Sekarang mereka berdua mengobrol di luar kafe. Kenapa? Kan dia tinggal di tempatku juga, ucap Lisu. Aneh, ucap Daen. Apaannya? Tanya Lisu. Dia kehilangan ingatan dan tak tahu siapa dirinya. Aksennya juga aneh banget. Jelas Daen. Aksen, ucap Lisu. Ibuku yang dari Gyeongsang, jadi aku bisa tahu kalau dia tak terbiasa dengan aksen itu. Ada yang aneh, seakan dia mencoba menirukan aksennya, ucap Daen. Kenapa juga dia melakukan itu? Tanya Lisu. Aku tak tahu, karena itu tidak boleh. Pikirkan secara rasional. Dia pria yang tak kamu kenal dan kamu membiarkannya menginap di rumahmu begitu saja. Apa kamu gila? Ucap Daen. Dia ada benarnya, pikir Lisu. Lisu pun melirik ke arah Jain yang sedang berada di dalam kafe. Jain yang menyadari itu pun melirik balik ke arah mereka berdua. Jain pun tersenyum. Namun sepertinya Daen yang terpesona. Apa mungkin karena aku merasa sedikit bertanggung jawab atas kejadian ini? Seperti yang kamu tahu juga, firasatku ini agak kuat, ucap Lisu. Firasat? Apa maksudmu? Tanya Daen. Aku merasa dia tak berbahaya, ucap Lisu. Memang, dia tak kelihatan berbahaya, pikir Daen. Percuma saja meyakinkanmu, terserahlah, ucap Daen. Mereka berdua pun masuk kembali ke dalam kafe. Ada kamar kosong di bagian atas kafe ini. Kamu bisa tinggal di sana, ucap Lisu. Aku tak tinggal bersamamu, tanya Jain. Tata krama, jelas Lisu. Aku ingin tinggal bersamamu, ucap Jain kembali. Bagaimana ya? Aku nggak mau, jawab Lisu. Jain pun terlihat sedih. Mereka akan memberikanmu pekerjaan dan memberimu gaji untuk sementara. Sampai kamu memperoleh ingatanmu kembali. Aku akan sering berkunjung. Kalau begitu, tolong jaga dia, ucap Lisu. Hah? Kamu udah mau pergi? Kami tak ada pelanggan. Tinggallah lebih lama, ucap Daen. Aku harus pulang ke rumah dulu sebelum kembali ke fasilitas. Ada sedikit pekerjaan menanti, ucap Lisu. Fasilitas? Tanya Jain. Tempat dia bekerja. Dia bekerja di fasilitas industri lingkungan, jawab Daen. Jain pun berpikir, aku juga ingin bekerja di sana. Diperlihatkan ada seekor anjing. Royce, ayo pergi. Ternyata anjing itu adalah anjingnya Lisu. Lisu pun membukakan talinya. Namun Royce malah mendekati Jain. Aneh, Royce belum pernah akrab dengan siapapun kecuali aku, ucap Lisu. Dia membawa anjing pulang ke rumah bersamanya, pikir Jain. Jain pun mencoba untuk mengusap-usap Royce. Betapa baiknya, pikir Jain. Ketika Jain mengusap-usap Royce, Jain merasakan sesuatu yang membuatnya ingin muntah. Ia melirik ke belakang. Ternyata ada truk melewati mereka. Royce pun tiba-tiba menggonggong. Royce, berhenti. Ada apa denganmu? Ucap Lisu. Mobil itu, ucap Jain. Itu salah satu mobil fasilitas. Memangnya kenapa dengan mobil itu? Tanya Lisu. Diperlihatkan Royce yang kesal dengan truk itu. Indra penciuman anjing 1000 kali lebih baik daripada manusia. Jain yang mempunyai kemampuan anjing juga merasakan sesuatu. Makhluk hidup yang aneh yang bahkan Jain tak ketahui. Makhluk yang terlahir dari kesalahan manusia yang tak ada batasnya. Bahkan Jain yang saat ini hilang ingatan bisa merasakannya. Makhluk hidup di dalam mobil itu memancarkan perasaan yang begitu kuat. Perasaan tersebut adalah amarah pada umat manusia.